Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, kami dari MAN 1 Jepara dengan saya Dian Rahmat Renaldi dan rekan saya Ulfi Aliafilis. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk mengikuti Lomba LKTI Nasional Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Dengan judul Eksa Toga Kemasan Pintar Filat Ikan Bandeng berbasis edible film dari Pati Ubi Ganyong Kana Edulis Care dan Antosianin Parijoto Medhilla Speciosa Blum. Indonesia merupakan negara maritim di mana luas wilayah perairannya 3 kali lipat dari wilayah daratannya. Hal ini ditandai dengan adanya kelimpahan alam, baik sumber daya alam hayati maupun hewani. Salah satu sumber daya alam hewani di Indonesia adalah ikan bandeng. Di sisi lain, Gunung Muria merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Muria sendiri memiliki beragam kekayaan hayati yang sangat melimpah. Salah satunya adalah tanaman parijoto. Penelitian oleh Miswah 2014 dan Afandi 2021 melaporkan bahwa ekstrak buah parijoto mengandung senyawa kimia berupa antosianin. Selain buah parijoto, kekayaan hayati yang dapat ditemukan di Gunung Muria adalah tanaman ganyong. Tanaman ini menjadi komoditas unggulan di daerah ini. Akan tetapi, minimnya pengetahuan masyarakat membuat tanaman ini kurang diminati. Selain itu, kemasan pintar ini berpotensi untuk diproduksi dalam skala industri, sehingga dapat mengoptimalkan potensi budidaya ikan bandeng dan meningkatkan hasil pertanian ubi ganyong dan buah parijoto. Potensi lokal Gunung Muria guna mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Dari permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah satu, mengetahui mekanisme pembuatan kemasan pintar berbasis edible film dengan ekstrak parijoto dan ubi ganyong. Yang kedua, menganalisis efektivitas dan karakteristik kemasan pintar terhadap waktu daya simpan ikan bandeng dalam suhu ruang. Yang ketiga, mengkaji rasio konsentrasi penambahan ekstrak parijoto yang tepat untuk memperoleh kualitas baik pada edible film yang dihasilkan. Selanjutnya, pembuatan pati ganyong. Terhadap umbi ganyong dilakukan pencucian, penghalusan, pemerasan, dan pengeringan sehingga diperoleh serbuk pati ganyong. Selanjutnya, ekstraksi buah parijoto menggunakan metode maserasi. Terhadap buah parijoto dilakukan maserasi dengan pelarut etanol 96% dengan rasio 1:10. Kemudian diuapkan hingga diperoleh ekstrak antosianin buah parijoto. Selanjutnya, pembuatan edible film. Sebanyak 6 gram pati ganyong dipanaskan dalam suhu 60-70 derajat selama 15 menit. Kemudian ditambahkan gliserin sebanyak 3 ml. Kemudian setelah suhu turun ditambahkan ekstrak dengan konsentrasi 0%, 5%, dan 10% hingga diperoleh suatu produk bertekstur kental yang kemudian dicetak dalam loyang. Terhadap produk yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis fisik dan mekanik untuk mengetahui kualitas edible film yang dihasilkan. Hasil penelitian ini adalah diperoleh persen rendamen ekstrak parijoto sebesar 4,6%. Penambahan ekstrak parijoto mempengaruhi warna edible film yang dihasilkan. Semakin tinggi ekstrak yang ditambahkan, maka warna edible film yang dihasilkan semakin pekat. Hasil uji elongasi diperoleh persentase sebagai berikut. 0% ekstrak menghasilkan elongasi 100%, 5% ekstrak menghasilkan elongasi 53,3%, dan 10% ekstrak menghasilkan elongasi 33,3%. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Kusumawati 2017, di mana semakin tinggi suatu ekstrak ditambahkan, maka persen elongasi yang dihasilkan semakin menurun. Selanjutnya, hasil uji daya tahan air, di mana diperoleh 0% ekstrak memiliki nilai daya tahan air 60%, 5% memiliki daya tahan air 40%, dan 10% memiliki daya tahan air 30%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio ekstrak, maka akan semakin meningkatkan daya tahan airnya. Selanjutnya, hasil analisis pH pada edible film, di mana pada konsentrasi 0%, 5%, dan 10% menghasilkan rata-rata pH 5,9 hingga 6,2. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu penyimpanan dan pertumbuhan pada bakteri yang membuat pH pada edible film yang dihasilkan menjadi semakin basah. Dari hasil pengamatan diperoleh adanya perubahan warna pada setiap edible film yang dihasilkan. Semakin lama penyimpanan, maka indikator warna akan semakin terlihat. Hal tersebut menunjukkan bahwa filet ikan bandeng semakin rusak. Perubahan warna ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur antosianin dari Catium flavellum menjadi Pseudobaza hemitikal dan chalcone. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan ekstrak buah parijoto mempengaruhi karakteristik edible film yang dihasilkan, baik secara fisika maupun kimia. Penambahan ekstrak buah parijoto mempengaruhi sifat mekanik dari edible film yang dihasilkan. Nilai elongasi edible film tertinggi yang dihasilkan adalah 0% ekstrak. Sementara itu, hasil analisis ketahanan air terbaik pada 10% ekstrak. Semakin tinggi ekstrak buah parijoto ditambahkan, maka semakin memperpanjang daya simpan ikan bandeng ketika dikemas dalam edible film.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.